Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nia Purnamasari, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Saya merupakan seorang perawat terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di tempat saya bertugas. Dalam melakukan analisis isu, kita harus melakukan 4 langkah pemecahan masalah. Yang pertama, melakukan pra-analisis atau identifikasi isu. Yang kedua, memilih atau menapis isu yang bertujuan untuk menemukan isu prioritas dengan menggunakan teknik penapisan isu, bisa dengan metode APKL atau USG. Yang ketiga adalah analisis isu, yang mana bertujuan untuk menemukan akar penyebab dari suatu masalah. Analisis isu ini dapat kita lakukan dengan menggunakan diagram fishbone. Lalu yang terakhir adalah alternatif penyelesaian, yaitu merupakan gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah atau isu prioritas. Yang pertama, melakukan pra-analisis atau identifikasi isu. Terdapat 6 isu yang saya temukan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Yang pertama, belum optimalnya penanganan pasien terlantar atau pasien tanpa identitas dan tanpa keluarga dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong kepada Dinas Sosial. Dibuktikan dengan susahnya pemulangan pasien tanpa identitas dan tanpa keluarga. Dampak yang ditimbulkan adalah memperlama daftar tunggu pasien rawat inap karena proses koordinasi yang sulit dan berbelit-belit dari Dinas Sosial. Pihak yang terdampak adalah pasien, petugas medis, dan non-medis. Isu yang kedua adalah banyaknya penunggu dan pembesuk pasien yang tidak mematuhi peraturan rumah sakit. Dibuktikan dengan banyaknya penunggu pasien dan pembesuk pasien yang tidak menggunakan masker dan membesuk bukan pada saat jam besuk. Dampak yang ditimbulkan adalah mengganggu kenyamanan pasien lain, mengganggu kinerja petugas medis, dan mengakibatkan kerumunan. Lalu, pihak yang terdampak adalah pasien, penunggu pasien, dan petugas medis. Isu yang ketiga adalah banyaknya petugas medis yang menggunakan safety box tidak sesuai dengan aturan dan fungsinya. Dibuktikan dengan masih banyaknya petugas yang tertusuk jarum, safety box yang masih digunakan meskipun sudah terisi lebih dari 3/4 box. Dampak yang ditimbulkan adalah meningkatnya resiko tertusuk jarum, meningkatnya resiko tertular penyakit menular seperti HIV dan HBsAg. Lalu, pihak yang terdampak adalah petugas medis, petugas kesehatan lingkungan, petugas cleaning service, dan petugas K3. Isu yang keempat adalah masih banyaknya petugas, pasien, dan penunggu pasien yang membuang sampah tidak sesuai dengan tempatnya. Dibuktikan dengan ditemukan sampah non-medis di kantung kuning atau sebaliknya. Dampak yang ditimbulkan adalah bertambahnya beban kerja petugas kesehatan lingkungan, risiko kesehatan secara tidak langsung karena terpajan kuman patogen dan zat beracun. Pihak yang terdampak adalah petugas cleaning service dan petugas kesehatan lingkungan. Isu yang kelima adalah masih kurangnya kepatuhan petugas dalam melakukan cuci tangan yang benar. Dibuktikan dengan masih banyaknya petugas yang tidak mencuci tangan dengan benar setelah melakukan tindakan. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah meningkatnya resiko penularan infeksi nosokomial. Pihak yang terdampak adalah petugas medis dan non-medis, pasien, dan keluarga pasien. Isu yang keenam adalah banyaknya petugas medis dan non-medis yang menggunakan APD secara kurang tepat. Dibuktikan dengan adanya petugas yang menggunakan masker N95 meskipun bukan sedang bertugas di ruangan infeksius, menggunakan handscoon steril saat melakukan tindakan non-steril. Dampak yang ditimbulkan adalah tidak efisiennya penggunaan sumber daya rumah sakit, meningkatkan resiko infeksi nosokomial. Pihak yang terdampak adalah petugas medis dan non-medis, pasien, dan penunggu pasien.
Langkah selanjutnya adalah memilih atau menapis isu. Saya menggunakan metode APKL dengan menggunakan 4 unsur, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kehalayakan. Aktual adalah isu yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik adalah isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks dan memerlukan solusi segera. Kelayakan adalah isu yang masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Lalu, kehalayakan adalah isu yang menyangkut hidup banyak orang. Dari 6 isu tersebut, saya melakukan scoring pada tiap isu dengan melihat unsur APKL dan didapatkan isu prioritas, yaitu penggunaan safety box yang kurang tepat. Saya menggunakan diagram fishbone untuk menganalisis isu dan ditemukan akar penyebab masalah dari isu prioritas. Akar dari isu prioritas tersebut yang pertama dari segi surrounding adalah kurangnya rasa peduli terhadap sesama dan lingkungan, kurang disiplinnya petugas medis dan non-medis dalam penggunaan safety box. Lalu dari segi suppliers adalah kurangnya stok safety box di ruangan. Lalu untuk dari segi sistem adalah kurangnya penegakan disiplin bagi petugas yang melanggar, kurangnya sosialisasi penggunaan safety box yang baik dan benar. Lalu dari segi skills adalah kurangnya pengetahuan tentang aturan dan fungsi safety box yang benar. Alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan petugas medis dengan membuang jarum bekas pakai pada safety box dan menutup safety box jika sudah terisi 3/4 lalu melaporkannya kepada cleaning service untuk diberikan kepada petugas kesehatan lingkungan. Alternatif yang kedua adalah meningkatkan kedisiplinan petugas cleaning service dengan selalu melakukan pemeriksaan safety box setiap shift, selalu menyediakan safety box yang kosong, dan langsung membuang safety box jika sudah terisi 3/4 box. Alternatif yang ketiga adalah selalu sedia safety box di setiap ruang tindakan dan troli tindakan. Alternatif yang keempat adalah kolaborasi bersama tim PPI untuk edukasi ulang tentang cara penggunaan safety box yang tepat. Lalu alternatif yang kelima adalah kolaborasi bersama tim kesehatan lingkungan untuk edukasi cara pengelolaan limbah medis maupun non-medis yang baik dan benar. Lalu untuk alternatif yang keenam adalah kolaborasi bersama tim K3 untuk edukasi alur tertusuk jarum.